Pengenalan saham syariah. Assalamualaikum, kembali bertemu lagi dengan saya Zain. Nisa baru saja berbagi informasi mengenai saham syariah dan apa yang membedakan dengan saham-saham lainnya. Saham-saham yang akan diterbitkan melalui securities crowdfunding syariah adalah saham-saham syariah. Buat kalian calon investor yang belum tahu apa itu saham, saham itu adalah merupakan bukti penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan yang umumnya dinyatakan dalam bentuk lembar saham. Pada penyelenggaraan SCF Syariah, maka saham yang diperdagangkan ke para investor adalah saham-saham yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lalu, apa yang membuat saham tersebut merupakan saham syariah? Saham syariah adalah saham-saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Antara lain, jenis usaha yang dilakukan, produk yang dijual dipastikan barang dan makanannya halal ya, serta cara pengelolaan usahanya dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Kegiatan investasi syariah melalui SCF Syariah ini pada dasarnya merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan dikelola secara syariah, yaitu pengusaha atau emiten menjalankan usahanya prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam penerbitan saham syariah dan juga mekanisme penerbitan menggunakan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini tercantum pada aturan OJK POJK nomor 57 tahun 2020 dan sesuai ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai penawaran efek melalui SCF Syariah. Seperti bentuk investasi-investasi lainnya, investasi saham melalui SCF Syariah juga mempunyai resiko. Sebelum berinvestasi melalui SCF Syariah, calon investor perlu mengenal apa saja resiko yang akan dihadapi pada saat berinvestasi melalui SCF Syariah. Mari kita simak apa saja resiko berinvestasi saham di SCF Syariah. Yang pertama adalah resiko usaha, yaitu tidak berjalannya usaha dari perusahaan emiten atau penerbit sesuai dengan perencanaan yang telah diuraikan oleh emiten atau penerbit saham. Yang kedua adalah risiko investasi, yaitu tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan. Sebagai pemula, Anda perlu berhati-hati dalam membangun portofolio. Perhatikan investasi yang serupa di instrumen investasi yang lain. Risiko kegagalan sistem elektronik, yaitu potensi terjadinya gangguan dalam sistem pada pengelolaan SCF Syariah, sehingga informasi terhadap nilai investasi dan penyelenggaraan investasi terganggu. Kita perlu memastikan SCF Syariah terdaftar pada penyelenggaraan sistem elektronik dan penyelenggara SCF Syariah tidak pernah ada historical gangguan sistem. Risiko kelangkaan pembagian dividen. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak untung, maka tidak ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Bisa jadi juga terjadinya penurunan komposisi saham sehingga nilai bagi hasil dividen perusahaan yang diterima juga berkurang. Setelah Anda pelajari semua risiko dan mitigasinya, maka Anda sebagai calon investor sudah bisa memulai untuk melakukan investasi saham melalui SCF Syariah. Investor yang ingin berinvestasi saham melalui SCF Syariah perlu melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, calon investor saham melakukan pendaftaran di website atau aplikasi penyelenggara yang telah memiliki izin dari OJK. Tahapan berikutnya adalah calon investor mengisi data lengkap profil calon investor sebagai proses KYC bagi penyelenggara SCF Syariah, sehingga penyelenggara dapat melakukan verifikasi keaslian dan kebenaran profil calon investor, serta mengetahui lebih dalam mengenai profil preferensi investor dalam berinvestasi. Pada tahapan verifikasi, maka aplikasi penyelenggara akan melakukan verifikasi dan kode OTP yang akan terkirim ke email dan nomor handphone yang telah diregistrasikan oleh calon investor pada saat melengkapi profil data. Setelah proses verifikasi selesai, calon pemodal sudah bisa melakukan pemilihan penerbit. Berikut tips dalam memilih calon penerbitnya. Pilihlah bidang usaha yang Anda pahami dan akan menghasilkan nilai investasi yang diharapkan. Investor dianjurkan untuk membaca prospektus penerbit atau laporan keuangan, kinerja perusahaan, dan proyeksi dividen, mempunyai kalkulasi terhadap proyeksi keuntungan, dan mengetahui potensi resiko dan mitigasinya. Dan tahapan terakhir adalah penyelenggara memberikan izin untuk calon investor melakukan investasi. Tentunya dengan memberikan term and condition yang harus dipahami dan dipatuhi calon investor. Di antaranya minimum dan maksimum pembelian saham, nilai saham akan tercantum pada aplikasi, investor tercatat dalam KSEI. Nah, apabila semua tahapan tersebut sudah Anda lakukan sebagai calon investor,
maka Anda sudah siap untuk mulai melakukan investasi. Yuk bareng saya Danisa mendaftarkan untuk menjadi investor saham di Securities Crowdfunding Syariah.